Timbunan emas, harta karun peninggalan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua masih diburu oleh banyak pihak. Timbunan emas tersebut disebut-sebut sebagai salah satu harta karun terbesar di dunia. Bahkan ada organisasi khusus yang bernama Kinno-yori atau bunga lili emas. Saudara Kaisar Pangeran Hirohito, yaitu Pangeran Yasuhito, dipercaya menjadi ketuanya. Mereka merampas emas dari Asia Tenggara, kemudian mengumpulkannya di Filipina, dan kemudian mengapalkannya ke Jepang. Sudah beberapa kali pengiriman emas dan barang berharga ke Jepang ini berhasil. Dari rampasan perang inilah Jepang membiayai perang di Pasifik. Sebuah front pertempuran yang membentang luas dari Manchuria hingga Kepulauan Solomon. Tentu saja ini menguras biaya yang besar dari pihak Kekaisaran Jepang. Namun sejak tahun 1943, harta rampasan tidak bisa dikirim ke Jepang. Penyebabnya adalah armada Jepang sudah kalah di lautan. Mereka tak punya cukup kapal perang untuk mengawal kapal emas tersebut. Begitu pula dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Sekitar pada tahun 1945, Jepang sudah nyaris kalah total. Pangeran Yasuhito, Jenderal Yamashita, dan beberapa pejabat tinggi Jepang lainnya meledakkan terowongan dan gua-gua untuk menutup timbunan emas dalam gua-gua dalam bawah tanah tempat penyimpanan emas tersebut. Para ahli memperkirakan sekitar 6.000 ton emas yang dirampas di Asia Tenggara oleh Jepang pada saat itu terkubur di dalamnya. Banyak yang percaya harta tersebut tersebar di beberapa negara Asia Tenggara khususnya, dan tidak sempat dibawa ke Jepang. Mulai dari tentara, pembuluh harta karun, hingga presiden, mereka semua berebut untuk mendapatkan emas ribuan ton tersebut. Salah satunya adalah Rogelio Roxas, seorang tentara dari Filipina. Pada tahun 1960-an, ia bertemu dengan seseorang yang mengaku bekas penerjemah Jenderal Yamashita saat Perang Dunia Kedua di Filipina. Roxas pun memulai perburuan. Dia menggali terowongan dari Baguio City. Dia menemukan lorong-lorong bekas persembunyian tentara Jepang yang sudah dihancurkan. Kemudian Roxas mengklaim pernah menemukan patung Buddha dari berlian dan emas murni dari terowongan tersebut. Dia menduga penemuan ini baru sebagian kecil dari harta karun Yamashita. Pada tahun 1971, Roxas mengaku menemukan sebuah patung Buddha dari emas tingginya sekitar 1 meter, namun sangat berat. Roxas juga menemukan peti berisi emas batangan. Tak cuma itu, Roxas kemudian menemukan patung Buddha yang di dalamnya masih ada beberapa berlian yang mentah. Para ahli meyakini barang emas tersebut kadarnya lebih dari 20 karat. Kemudian kabar ini pun sampai hingga ke telinga Presiden Filipina saat itu, yaitu Ferdinand Marcos, sang diktator dari Filipina. Lalu, Roxas pun menuding bahwa Marcos mengirim para pengawal ke presiden untuk menangkapnya. Kemudian Marcos juga menyita patung Buddha dan emas milik Roxas, yang kemudian memenjarakannya hingga beberapa tahun lamanya. Tak cuma di Filipina, di Indonesia pun kabar perburuan harta karun ini sangat luar biasa gencar. Pada tahun 1967, menurut pengakuan seorang
mantan prajurit. Beberapa truk dan sebuah jeep meninggalkan markas RPKAD, pasukan elit resimen para komando angkatan darat yang berpusat di Cijantung, Jakarta Timur. Mereka bergerak ke arah pantai selatan menuju pantai terpencil di Sukabumi, Jawa Barat. Ada sekitar 30 personel yang dikerahkan tim ini, dipimpin oleh seorang perwira menengah. Kalau tidak salah sekitar 1967 saya ingat. Di beberapa tempat masih terlihat orang PKI ditahan oleh tentara, kata Nadi, saksi mata pada saat itu. Nadi saat itu menjadi juru radio, pangkatnya masih sersan. Dia awalnya tidak tahu bagaimana RPKAD bisa dikerahkan untuk memburu harta karun. Dia bilang tahu lokasi persembunyian emas tentara Jepang. Itu perintah dari markas AD pada saat itu. Pria yang melapor ke Mabes AD pada saat itu mengaku tahu soal harta karun tersebut. Dia ikut dalam rombongan tersebut. Dia mendapatkan tempat terhormat di jeep di sebelah komandan. Konvoi menuju bekas markas tentara Jepang pada saat itu. Dalam markas tersebut masih tersisa beton bercampur dengan lempeng baja. Namun kondisinya sudah sangat tidak terawat. Lokasinya di pantai. Tim RPKAD mulai bekerja. Pertama, benteng Jepang itu diledakkan. Nadi ingat bumi bergetar pada saat itu. Banyak bahan peledak yang dipakai. Setelah terbuka, tim menyisir menuju ke dalam kubu pertahanan Jepang. Pada hari pertama dia tidak menemukan apapun. Begitu juga hari berikutnya. Setelah seminggu, orang yang mengaku harta karun itu bilang kalau harus selamatan karena penunggunya marah. Kami tidak percaya, kata prajurit itu. Tapi dia memaksa. Akhirnya kambing hitam dipotong untuk selamatan, kata Nadi. Berkali-kali peledak digunakan. Hasilnya nihil, bukan harta karun. Tim malah menemukan seekor ular yang sangat besar. Setelah 2 minggu, komandan RPKAD tidak sabar. Dia marah kepada orang yang mengaku tahu harta karun tersebut. Dia bilang bahwa ini adalah hal-hal yang sia-sia. Kemudian RPKAD pun kembali ke Jakarta. Namun ternyata isu tersebut itu bukan omong kosong. Terbukti bahwa Kepala Staf Resimen Divisi 2 TNI pada saat itu, yaitu Mayor Alex Everett Kawilarang, menceritakan penemuan harta karun dalam biografinya yang ditulis oleh Ramandan KH yang diterbitkan pada Sinar Harapan. Pada tahun 1946, TNI anak buah Kawilarang menemukan sebuah galian berkas markas Jepang di Cigombong, Bogor. Mereka mencari harta yang biasanya disembunyikan tentara Jepang. Setelah beberapa saat tak meledak, malah ditemukan sebuah guci berukuran besar. Dan anehnya, dalam guci tersebut berisi emas dan permata. Wah, kalau bisa kaya 7 turunan ini, kata seorang prajurit. Tapi Kawilarang juga jujur, dia tidak mau makan emas dan permata peninggalan Jepang. Perwira menengah TNI itu berniat menyerahkan harta temuannya ke pemerintah Indonesia yang sedang morat-marit keadaannya. Kemudian Alek pun menyerahkannya kepada Ghazali, anak buah kepercayaannya. Ghazali juga orang jujur. Kawilarang kemudian mengirim Ghazali untuk menyerahkan harta karun itu ke Kementerian Dalam Negeri di Purwokerto. Ghazali melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia menyerahkan harta karunnya pada Sumarman yang kala itu menjabat sebagai sekretaris Mendagri. Namun tak jelas bagaimana Kementerian Dalam Negeri kemudian mengembangkan harta tersebut. Surat timbang itu katanya sudah habis terbakar pada agresi militer Belanda pada saat itu.
Berapa nilai harta karun tersebut? Menurut sebuah majalah pernah dihitung sekitar 6 miliar. Isinya tak kurang dari 7 kg emas dan 4 kg permata. Dan diperkirakan nilainya sekitar 6 miliar jika dikurskan pada saat itu, yaitu sekitar 50 rupiah kursnya. Sekarang harta itu entah kemana. Belum ada penjelasan dari pemerintah resmi pada saat itu. Belakangan banyak orang yang telah mengklaim ikut berjasa menukarkan harta itu. Mereka menuntut pemerintah memberikan ganti rugi atas harta yang hilang tersebut, tapi tak pernah ada penjelasan hingga kini. Oke, sekian dari saya. Silahkan berikan komen, kritik dan saran, dan jangan lupa saksikan